Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan pembekalan praktek kerja lapangan tahap 2 untuk multimedia. Ini hanya satu kelas yang diterjunkan, yaitu 11 multimedia 3. Nah, semoga kalian keadaannya sehat semua ya. Nanti kalau misalkan ke tempat magang itu pasti ada beberapa banyak aturan yang memang harus dipatuhi. Makanya yang pertama, kesehatannya silahkan dijaga. Nah, oke. Untuk selanjutnya akan diberikan pengarahan awal oleh Bapak K3 Multimedia, yaitu Bapak Yudi Kristanto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Yudi. Terima kasih Pak Indra. Selamat pagi semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas didengar? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Ya, yang kami hormati Bapak Ardian Rizky, pemilik dan sekaligus pimpinan dari CV Ardata. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Multimedia yang sudah menghadiri pembekalan PKL ini, dan yang saya banggakan anak-anak kelas 11 MM3 ya, yang akan mengikuti PKL. Terima kasih untuk kehadirannya meskipun dalam daring pembekalannya. Dan saat ini nanti berarti kalian tanggal 10 Januari, mulai 10 Januari sampai 10 Mei kalian melaksanakan PKL. Apa itu PKL? PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan ini adalah program yang hanya ada di SMK, kalau tingkatannya sekolah menengah. SMK ini berbeda dengan SMA. Kalau SMA memang tujuannya setelah lulus adalah untuk kuliah, tetapi ketika kalian sudah di SMK, memilih untuk SMK, berarti pilihannya adalah setelah lulus bekerja. Kalau mau melanjutkan silahkan, tetapi pilihan utamanya adalah bekerja. Makanya kalian dalam pembelajaran selama 3 tahun, kalian dituntut untuk pernah merasakan yang namanya dunia kerja. Karena itu muncullah program PKL ini, atau praktik kerja lapangan. Di tempat PKL, kalian diharapkan bisa meresapi dunia pekerjaan itu seperti apa di dunia industri. Kalian bagaimana berhubungan dengan pegawai-pegawai yang ada di industri, kemudian kalian harus bisa bersikap seperti apa dengan atasan dan lain sebagainya. Nanti kalian akan mengalami itu semua. Dan oleh karena itu, karena kalian harus PKL nanti tanggal 10 Januari nanti, maka dari sekolah khususnya dinas itu mengadakan semacam pembekalan untuk kalian sebelum kalian diterjunkan PKL. Ibarat kalau kalian mengikuti pembekalan ini, ibarat kalian pemburu yang berburu di hutan yang lebat, kalian sudah punya persiapan apa saja yang harus disiapkan. Kalau kalian tidak dibekali dulu, ibarat pemburu, kalian masuk hutan tanpa ada info apapun, nanti kalian akan babak belur di hutan. Makanya untuk pembekalan PKL ini tolong diikuti dengan baik, terutama narasumber kita hari ini untuk pembekalan itu adalah narasumber yang punya pengalaman banyak di dunia kerja. Tolong nanti diperhatikan masukan apa saja. Dan yang saya garis bawahi adalah keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Untuk PKL itu ada 2, ada hard skill dan ada soft skill. Hard skill mungkin sudah kalian pelajari di sekolah. Nah, dan soft skill juga harus disiplin, harus bisa bertanggung jawab, tugas-tugas di PKL nanti harus dipenuhi dan lain sebagainya. Itu yang mana yang lebih penting nanti akan dijelaskan oleh Pak Ardian ya. Jadi tolong diperhatikan betul. Dan
saya sarankan selama pembekalan ini saya tekankan sekali lagi, tolong diikuti dengan baik, dan ketika nanti kalian sudah diterjunkan, tolong gunakan waktu-waktu PKL nanti ketika kalian di industri, gunakan waktu dengan baik, dalam artian jangan sia-siakan kesempatan. Aktiflah, kalian aktif. Kalau kalian ketika PKL tidak aktif, kalian tidak akan mendapat apa-apa. Tolong aktiflah dan carilah pengalaman sebanyak mungkin ketika PKL. Itu saja pesan saya, dan hari ini selamat mengikuti pembekalan. Terima kasih dan selamat siang. Kami serahkan kembali ke Pak Idris. Pak Idris. Ya, terima kasih Pak Yudi. Itu tadi ya, di awal sudah diingatkan dari Pak Yudi untuk hard skill sama soft skill itu yang harus utama nanti di dunia magang. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih mungkin pola kerja di tempat magang atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan tempat magang. Nah, makanya silakan ini diikuti dengan betul. Nanti langsung akan dipandu oleh Mas Ardian dari CV Ardata. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas Ardian. Mas Ardian, bisa dimulai. Mohon maaf ya sebentar ya. Ini sepertinya ada kendala ini. Coba saya hubungi dulu Mas Ardian. Tadi sudah masuk ke Meet ini tapi sekarang kok nggak ada lagi. Sebentar, ditunggu sebentar. Tolong kameranya diaktifkan ya.
Oke. Selamat datang Mas Ardian. Ya, nama datang Pak. Ya. Soalnya Jelas, suaranya jelas. Oke, ini tadi sudah di awal udah langsung sekarang ke Mas Ardian nggih untuk mengisi nggih. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Ya, Pagi. semangat ya, walaupun ada PJJ semua. Ini PJJ semua ya, ada yang di sekolah ada ya. Di rumah semua ya. Di luar semua. Oke. Ya. Jadi mungkin sudah dikenalkan sama Pak Hendra ataupun Pak Yudi tentang saya. Nah, ini mungkin langsung saja ya Pak Hendra Pak Yudi untuk menjelaskan tentang budaya kerja di dunia industri itu seperti apa. Nggih, Monggo, silakan. bisa langsung Oke, saja. Oh ya. Ya, perkenalkan nama saya Ardian. Saya di sini sebagai owner dari Survei Altana Media yang kebetulan diamanahkan itu dari indukanya dari NM Media Media. Nah, ini sebelumnya mungkin sedikit sharing tentang budaya kerja di industri ya. Jadi untuk adik-adik yang sebentar lagi mungkin udah lulus, kemudian ada berencana untuk langsung bekerja, mungkin adik-adik juga perlu memahami budaya kerja di dunia industri itu seperti apa, supaya nantinya ketika adik-adik semua bekerja itu bisa tepat, benar, dan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Nah, mungkin langsung saja saya jelaskan tentang budaya kerja di industri seperti apa. Nah, budaya kerja di industri itu sangat berbeda dengan budaya belajar adik-adik yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas, diskusi dan sebagainya. Itu ketika adik-adik belajar di sekolah itu hanya beberapa persen, tidak sampai 50% budaya di sekolah itu sesuai dengan budaya kerja. Jadi sebelum adik-adik semua melamar pekerjaan, pastikan adik-adik semua juga harus mempelajari budaya kerja itu seperti apa di industri. Kemudian kemudian aturan-aturan seperti apa yang memang harus ditepati, dilakukan, dan aturan-aturan seperti apa yang tidak boleh dilakukan. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa budaya kerja yang mungkin yang ini sangat berguna untuk adik-adik semua. Yang pertama, budaya kerja yang harus adik-adik miliki yaitu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik. Pengalaman saya dalam membimbing PKL anak magang dari SMK itu komunikasinya masih kurang ya, dan apa namanya magang kan wajar tanpa maklumi, tapi sudah dalam dunia kerja itu kita juga tidak bisa memaklumi. Jadi yang namanya kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah industri itu komunikasi harus selalu jalan. Jadi adik-adik biasakan untuk berdiskusi, biasakan untuk bertanya ketika tidak tahu, karena nantinya hal seperti itu akan sangat berguna di dalam dunia kerja. Komunikasi yang baik yang pertama. Nah, yang kedua, kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini sangat ditekankan di dunia industri. Ketika adik-adik bekerja, aslinya di tiap perusahaan atau tiap industri ada yang namanya jam kerja. Jam kerja, standarnya kalau jam kerja yang mengatakan boleh jam sore. Ataupun kalau adik-adik bekerja di dunia kreatif, di industri kreatif, tidak ada jam kerja, namun tetap ada jam deadline, jam summit project atau jam deadline project. Nah, itu juga sebenarnya kurang lebih sama dengan jam kerja. Jadi harus menepati sesuai dengan arahan dari atasan. Nah, jangan sampai ketika jam kerja yang jam 8 itu jam 8 baru
OTW dari rumah, lalu siap-siap dan sampai kantor jam 9. Nah itu sangat merugikan adik sendiri ya, karena nantinya yang kena dampaknya juga adik sendiri. Karena ketika di dunia kerja itu tidak ada toleransi untuk keterlambatan, karena sebelumnya perusahaan sudah akan rugi kalau misalnya ada sering terlambat, tidak disiplin dan lain sebagainya. Itu akan merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu dari awal, dari sebelum melamar pekerjaan, pastikan ada disiplin dulu. Disiplin dalam melakukan segala hal. Karena nantinya dari kedisiplinan itu akan menciptakan karakter yang bagus untuk Anda. Nanti kebiasaan menjadi terbiasa di dunia kerja, jadi terbiasa. Nah kalau misalnya dari sekarang Anda sudah ada disiplin, itu Anda akan susah dalam mengikuti irama dari pekerjaan, dari aturan perusahaan. Yang kedua, setelah kedisiplinan, yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran dalam bekerja, kejujuran dalam memberikan pernyataan dan sebagainya. Di perusahaan itu pasti ada aturannya. Misalnya tidak boleh membocorkan profit perusahaan ke orang lain, ke kompetitor, misalnya seperti itu. Misalnya ada disuruh mengerjakan tentang desain dari perusahaan A. Nah, jangan sampai ada yang membocorkan perusahaan apa yang ditangani di misalkan ada itu beberapa perusahaan sangat mencegah hal itu. Jadi tidak boleh menyebarkan apa yang kira-kira perusahaan. Itu kejujuran. Dan juga dalam bekerja, misalnya jadi dapat tutup des gitu kan, dapat tutup des pekerjaan, kemudian ketika ditanya ini bisa dikerjakan enggak gitu. Kalau misalnya ada yang nggak bisa mengatakan ya belum bisa, jangan bilang bisa, tapi ketika nanti pada deadline-nya itu tugasnya atau pekerjaannya tidak selesai, maka itu nama aja namanya tidak jujur. Jadi ketika ada di sebuah pekerjaan itu pastikan adik-adik jujur dalam melakukannya. Kalau misalnya butuh waktu tambahan, misalnya dapat kerjaan nih durasinya 1 jam, kerjanya dalam menit, kita bisa ya dibicarakan dari awal. Jangan sampai nanti sudah berjalan sudah jadi yang dia saya bisa kerjakan sudah berjalan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu merugikan. Yang pertama itu kesinambungan, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga kemampuan beradaptasi. Nah, kadang-kala ketika ada di bekerja, nantinya dapat job desk yang tidak sesuai dengan sebenarnya adik-adik. Misalnya ada yang suka desain, ya kadang dapat pekerjaannya disuruh untuk foto-foto, disuruh untuk bikin video, seperti itu. Nah, dalam dunia kerja, jadi nggak bisa memaksakan apa yang ada bisa untuk dijadikan job desk. Jadi, misalnya dari suka desain grafis. Nah, ketika dalam dunia pekerjaan, jadi tidak bisa menyuruh atasan ADD untuk memberikan job desk desain grafis saja, tidak bisa. Jadi juga harus adaptasi ketika dapat job desk lain yang sedikitnya yang kurang sesuai dengan kasusnya, ya mungkin terus belajar, mungkin terus beradaptasi untuk bisa dikerjakan secara maksimal. Itu adaptasi itu penting dimanapun ada di bekerja. Jadi jangan idealis, jangan terlalu idealis. Misalnya, jadi bisnisnya itu dikerjakan saja, nggak mau terima sukses pekerjaan yang itu jangan. Karena ketika ada di pekerjaan otomatis ilmu yang didapatkan juga akan bertambah. Yang tadinya nggak bisa editing video misalnya, kita bisa editing video, jadi diterima itu juga penting. Ambil adaptasi, otomatis nanti juga kemampuan ada juga akan meningkat. Jadi bekerja itu juga dengan hanya ingin mendapatkan duit, juga harus bisa mendapatkan ilmu.
pengalaman itu yang penting. Karena dari ilmu yang ada didapatkan itu nantinya bisa membuat aktivitas secara berkembang, secara lebih tinggi lagi dalam karirnya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kemampuan beradaptasi, ada juga kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi. Dalam dunia kerja itu kita menekankan pada kerja tim. Jadi satu proyek pekerjaan itu dibagi beberapa tim, beberapa individu. Terus bisa menyesuaikan diri. Yang mungkin sekarang ini masih mengerjakan tugas, mungkin mengerjakan apapun secara sendiri, mulailah untuk mengerjakan secara kelompok. Dibagi tugasnya, jadi membagi tugas sekolah secara berkelompok. Itu juga akan bermanfaatnya di dalam dunia kerja. Nah, ketika di dunia kerja kita nggak bisa kerja sendiri, kita pasti butuh orang lain untuk membantu kita dalam kolaborasi, kerjasama itu sangat penting dalam dunia kerja. Kalau tidak seperti itu ya nanti individualis, otomatis di hasilnya juga tidak maksimal. Itu intinya. Kemudian setelah kerjasama dan kolaborasi ada juga yang namanya manajemen waktu. Manajemen waktu juga penting sekali. Ini terkait ini sudah ada hubungannya dengan kedisiplinan. Ketika ada di suatu kedisiplin, otomatis untuk memanajemen waktu itu juga akan lebih mudah. Ketika ada yang belum ada disiplin, itu untuk manajemen waktu akan susah. Nah, manajemen waktu seperti apa? Jadi bagaimana ada bisa membagi job desk atau pekerjaan yang nantinya akan didapatkan itu sesuai dengan waktu yang sudah tetap ditetapkan. Misalnya ada dia punya dalam suatu pekerjaan dapat banyak tugas lebih dari satu tugas, ada editing video, ada desain grafis dan lainnya itu sama-sama dari ini, misalnya seperti itu. Nah, dia juga harus pintar dalam memikirkan kapan ya mengerjakan desain grafis, kapan ya mengerjakan editing video. Nah, harus dengan waktu seperti itu. Jadi jangan sampai ada tugas, ada pekerjaan dari atasan misalnya pekerjaan, jangan sampai dalam entah kerjakan ini dulu, dikerjakan tanpa adanya manajemen waktu. Itu akan gagal nanti. Kalau enggak hasilnya kurang bagus, juga nanti jadi malah ini sendiri, waktunya malah terbuang untuk mengerjakan pekerjaan aja. Nah, mungkin manajemen waktu ini perlu dilatih dari awal supaya nanti hasilnya juga maksimal. Ada juga masih punya waktu lain di luar kerja. Nah, kebanyakan jadi tidak bisa manajemen waktu itu ya, misalnya ada di kantor sampai jam 4 sore, belum keluar sampai malam ngajarin masih negara pekerjaan kan ya gak enak juga, tidak nyaman juga. Maka dari itu penting manajemen waktu, mulai dari dilatih dari awal, dari sekarang sudah bisa dilatih seperti ini. Tadi mulai dari misalnya berangkat sekolah boleh juga, kemudian diskusi dengan teman untuk mengerjakan tugas, itu bisa dilatih dari awal sebenarnya. Tidak usah harus nunggu ada dia bekerja baru melatih. Nah, seperti itu sebenarnya. Itu kadang-kadang nanti mulai dari apa itu lagi ada di masih sekolah belum dapat pekerjaan itu melatih. Itu manajemen waktu. Yang terakhir itu networking. Budaya kerja, networking seperti kita bekerja itu tidak hanya fokus untuk penyelesaian tugas saja, tapi juga untuk mendapatkan channel, jaringan dan sebagainya. Jadi istilahnya ada di bekerja itu juga berteman dengan banyak orang. Jadi kenapa networking itu penting? Nantinya ketika ada di sudah selesai bekerja, pastikan ada di punya misalnya sudah menggunakan pekerjaan ternyata ada tugas dari
teman lain itu kan bisa dimasukkan kepada jadi juga bisa ditambahkan kepada jadi networking itu penting sekali dalam dunia kerja. Kemudian nanti di dunia kerja juga dia akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak klien kalau misalnya di bidang jasa. Nah, apalagi multimedia kan banyak arahnya nanti ke bidang jasa kayak editing video, buatan desain, macam itu manfaatkan lain-lain yang di perusahaannya. Jadi nantinya itu dimanfaatkan untuk lebih dekat, lebih dikuatkan komunikasinya, networkingnya. Karena kita tidak tahu suatu saat nanti mungkin bekerja dengan klien itu perlu ada dengan pemalu dan dengan diem aja terus aktif. Ini networking ini ada hubungannya dengan komunikasi yang baik yang di awal. Jadi komunikasi yang baik itu akan menghasilkan networking yang baik. Kebanyakan kalau ada di SMS sih masih pemalu ya, masih pendiam yang diam. Nah, itu yang perlu diubah. Jadi aktiflah karena memang ada sini masih perlu ikut aktif ya untuk aktif dan komunikasi dengan setiap orang, setiap teman, dan mungkin yang namanya akan diambil keputusan. Itu biaya kerja itu beberapa biaya kerja yang harus ada dimengerti di perusahaan. Kemudian ada nih biaya, ada nih pantangan yang harus ada dari dalam bekerja di dunia kerja. Namanya pantangannya apa sih? Namanya malu untuk bertanya. Yang pertama itu malu untuk bertanya. Jadi ketika ada satu sukses jangan kemudian ada malu untuk bertanya, dan kalau dia belum bisa mengerjakan pekerjaan itu ya kalau dia masih ya otomatis hasilnya nanti akan akan minimal. Jadi ketika dapat sukses yang pertama kalian lihat itu kalian bisa tidak melakukan ini. Kalau misalnya ada yang bingung itu ditanyakan di awal. Kan seperti itu. Jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang kedua, jangan bekerja asal-asalan, asal jadi, asal beres, asal sesuai deadline itu jangan. Setiap pekerjaan nanti pasti ada yang akan menemui yang namanya PPA. PPA dia performance indikator. Jadi indikator apa saja yang menilai pekerjaan itu berhasil. Itu jadi misalnya ada pekerjaan untuk desain suatu poster atau apa, ya itu kan jadi PPT-nya dari atas sana. PPT ini PPT-nya misalnya harus sesuai tema atau ada apa yang namanya ada aturan khusus yang tentang desain tersebut sudah diperhatikan. Asal kerja mengerjakan selesai kerjanya. Dulu itu juga penting karena kebanyakan tentang PPA, tentang pekerjaan, tentang hal seperti ini itu dia kepengen gitu. Jadi sulit saya udah desain saja gitu. Ada indikatornya, ada ininya, apa kerjanya seperti apa itu tidak ada. Jadi ada yang perlu memahami yang sukses yang diberikan oleh perusahaan atau industri nantinya. Nah, kemudian hal yang perlu dihindari berikutnya yaitu datang telat ke tempat kerja. Ini akan kerjanya dengan ada tidak disiplin. Ini kebalikannya dari kedisiplinan lebih datang telat ke tempat kerja. Dan biasakan telat kalau misalnya sekolahan mungkin masih bisa ditoleransi ya, masih dihukum selesai juga. Nah, kalau di kerjaan nggak bisa seperti itu. Kalau kalian telat, otomatis kalian potong gaji ya, seperti itu. Kalau kalian telat kan sudah sampai adanya pemecatan seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik datang terlambat
ketika bekerja. Karena dari pihak perusahaan, pihak industri sangat menginginkan karyawannya itu bekerja secara disiplin, waktu dan tidak menghambat. Kemudian jangan berbohong. Yang ketiga, yang keempat ya, jangan berbohong agar mendapatkan banyak kemudahan. Kebanyakan dunia kerja ini seperti ini. Jadi ketika kita masuk sebagai fresh graduate ya, sebagai karyawan baru, itu yang pertama dilakukan ya tentunya mencari server ya, istilahnya ini kan server biar ini loh aku bisa ini loh saya kerja itu sifatnya yang bukan baik. Boleh menunjukkan apa yang kita dapat, tapi jangan sampai berbohong. Jadi seperti itu. Misalnya jadi nggak bisa fotografi, lemah di bidang fotografi. Karena bilang ini bisa fotografi, saya bisa ini bagus hasilnya, ini hasilnya. Nah, padahal hasilnya itu bukan hasilnya yang dimiliki adik-adik. Ya hasilnya pun mengambil dari internet atau teman-temannya jadi pakai misalnya dari itu. Bahkan ketika nulis CV atau portfolio itu pastikan ya hasil karyanya itu hasil karya murni dari kalian, bukan hasil somot punya teman. Jangan kebanyakan perusahaan tidak puas dengan karyawannya yang baru saja masuk itu ya karena hal-hal seperti ini. Misalnya ketika nulis CV atau portfolio bagus-bagus gitu kan, misalnya bagus, fotografinya bagus, dari videonya bagus. Ternyata ketika dikasih jobdesk yang sesuai dengan portfolionya nggak bisa, artinya jelek. Ternyata ulik, ditanya kenapa kok beda yang di portfolio, yang di CV dengan yang kamu kerjakan. Ternyata baru jujur kalau yang di CV itu bukan miliknya dia, miliknya teman. Nah, itu sangat apa ya, sangat hindari sekali dengan sampai ada di seperti itu. Jujurlah ketika bekerja, jujurlah ketika melamar pekerjaan. Secara apa yang namanya portfolio jangan sampai ngambil dari orang lain. Portfolio teruslah dari yang memang benar-benar dikatakan oleh kalian. Itu karena berbohong nanti ujungnya ya kalian sendiri. Tidak berbohong tentang keahlian kalian, yang nanti dibutuhkan dapat pekerjaan yang menuntut keahlian kalian, ternyata kan itu yang rugi kalian sendiri, yang malu kalian sendiri artinya. Itu jangan berbohong agar mendapatkan banyak kemenangan. Kemudian yang terakhir membicarakan kebutuhan rekan kerja lain. Ini juga perlu dari intinya dalam sebuah perusahaan itu kan pastinya adik-adik akan berkomunikasi dengan orang yang akan kerja. Bahkan kalau yang soft skill-nya tidak bagus, yaitu mudah menggunakan kekurangan tim lain. Dan kita butuh kapasitas dari kita itu untuk bekerjasama. Kita bisa bekerja tim. Ketika adik-adik suka membicarakan kekurangan kerja lain, otomatis ya timnya nilai kerja timnya kurang bagus, timnya nantinya juga bagus. Itu jadi hal-hal seperti itu yang perlu kalian pelajari dalam dunia pekerjaan. Ada lagi misalnya ketika kalian bekerja dengan pekerjaan sebagai karyawan baru, fresh graduate, itu pastikan ada yang hari itu cuma uangnya dulu, ilmunya dulu, gitu. Karena memang dapat uang, tapi itu bukan jadi prioritas untuk adik-adik yang masih baru, karyawan baru. Ada ilmunya dulu, ilmunya oh ternyata gini, oh ternyata di dunia pekerjaan jadi gini. Nah, ketika adik-adik tujuannya untuk mencari ilmu, itu otomatis nanti ketika dapat pekerjaan ABCD, contohnya sekali pekerjaan ya, jadi melakukannya dengan senang hati, dengan dengan semangat. Gitu. Tapi ketika prioritasnya itu adalah uang, ya udah
skillnya ya akan mentok di situ aja gitu. Karena memang pekerjaan di awal pekerjaan kalian itu pasti ya nggak enak sih, nggak enak untuk ternyata banyak tekanan, ternyata banyak hal-hal yang belum diketahui, sebenarnya nggak ini tapi disuruh kerjaan ini, dan itu kan nggak enak sebenarnya. Ya itu memang harus dilewati untuk bisa melatih skill di kemudian harinya. Itu seperti itu mungkin sekilas tentang dunia kerja. Nanti mungkin dari ada misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa di sini berdiskusi, karena memang setiap orang, setiap lulusan apalagi SMK pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin ada pertanyaan sendiri yang mau tanya tentang ini itu, nanti mungkin bisa ditanyakan dalam diskusi. Itu mungkin ya. Monggo itu Pak Hendra, Pak Yudi. Oke, terima kasih Mas Ardian. Selanjutnya ya, ini untuk sesi tanya jawab, silahkan. Jadi tadi sedikit saya garis bawah ini, tadi banyak sekali manfaat yang memang diberikan dari Mas Ardian. Di sini ada apa itu kedisiplinan, kepercayaan dan kejujuran ya. Terus kemampuan beradaptasi, kerjasama, manajemen waktu, dan yang terakhir itu networking. Nah, ini di sini tadi juga di awal sudah dijelaskan kalau misalkan memang kita masuk ke tempat kerja yang memang itu benar-benar baru dari kita, untuk kita juga, itu jangan terlalu idealis. Jadi jangan terlalu memaksakan idealismenya. Misalkan nanti dikasih tugas buat ini gitu kan, terus dari situ oh ini tuh harusnya kayak gini, malah kalian malah mengajari di tempat kerjanya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi memang kalian harus banyak-banyak belajar nantinya waktu magang itu, karena banyak dari kakak kelas kalian yang sudah jadi alumni ya, itu juga dari tempat magang itu nantinya juga jadi karyawan di situ juga. Jadi silakan dimanfaatkan betul ya. Waktu kalian magang itu nanti selama 4 bulan, dan yang jelas nanti di sana tadi waktu di awal sudah disinggung sama Pak Yudi, juga sudah ditekankan lagi sama Mas Ardian, hard skill dan soft skill. Nah, terutama itu soft skillnya itu memang harus diasah betul nanti di dunia industri selain hard skillnya ya. Nah, oke. Mungkin selanjutnya tanya jawab, silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, mic-nya bisa dinyalakan. Ayo. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Pak mau tanya. Oh ya, silakan Mbak Karisma. Dia ayo Pak. Duh, Ini pakai nyanyi oh adik. ya sudah, ya. Itu kan semisal perusahaan kayak kebanyakan kan pakai Corel tuh. Nah kita itu kebiasaan pakai Adobe Illustrator. Nah itu gimana Pak? Dari perusahaannya sendiri nanti diajarin apa gimana gitu. Oh ya. Ya. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaan pertama ya. Tadi dari Mbak Dia Hayu. Oke, pertanyaan berikutnya silahkan. Silahkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas Sardin ya. Ya silakan Mas. Ya, kan saya sama teman saya kan bikin kayak apa ya,
Ya kayak udah gitu loh Pak. Ada bikin kerjaan itu loh Pak. Nah kalau misalnya pas magang itu saya orderan itu boleh izin apa enggak Pak? Misalnya kayak gitu. Oh, Itu aja Pak. kalau misalkan pas magang terus ada job dari luar gitu ya? Ya, sebenarnya Ya. misalnya izin ada berapa boleh apa enggak? Oh ya, izin kalau ada. Oke, pertanyaan berikutnya. Satu penanya lagi. Assalamualaikum Pak. Ya, Mas Fadli, silahkan Mas. Pak mau tanya Pak, kan kita kan Januari magang. Hmm. Nah itu dari sekolahan apa mata pelajaran tugas-tugasnya masih sama Pak? Kalau kan kayak kemarin, nah itu kan tugas-tugasnya ya banyak lah, ya agak banyak. Dan nanti kalau PKL itu gimana Pak? Apa sama aja Pak? Kurang dikit? Ya, ya, oke. Ya. Ya, makasih Mas. Ya Pak, makasih. Nah, ini mungkin yang pertanyaan terakhir itu lebih diarahkan ke sekolah ya. Sama kalau yang pertanyaan yang pertama sama yang kedua mungkin bisa dibantu Mas Ardian untuk menjawab. Tadi yang pertanyaan yang pertama itu dari Mbak Diahayu. Kalau misalkan di tempat magang ini mungkin untuk Mbak Diahayu itu magangnya mau di percetakan mungkin ya? Iya, percetakan. Oh ya, itu di percetakan. Kalau misalkan menggunakan Corel, biasanya di percetakan itu menggunakan Corel selama ini terbiasa menggunakan Adobe Illustrator. Itu harus bagaimana? Itu untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Ardin, kalau misalkan nanti waktu magang itu kok ada job dari luar terus mau izin ke tempat magang, itu mungkin prosedurnya seperti apa? Nah mungkin itu dulu untuk yang pertama sampai yang kedua, mungkin bisa dijawab Mas Ardian. Oke. Jadi yang pertama dulu tadi, ketika software yang digunakan di tempat magang atau tempat ada dia bekerja, itu nantinya berbeda dengan yang biasa dilakukan, yang biasa digarap, itu seperti apa? Apakah boleh atau gimana? Ya pada dasarnya itu tergantung dari si perusahaannya itu, apakah dia mementingkan software pembuatannya atau yang penting objeknya sama. Tapi sebagian besar perusahaan, termasuk perusahaan saya, itu tidak masalah. Softwarenya mau pakai software apapun, yang penting hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang jadi KPI-nya. Itu yang penting sesuai. Tapi saya lihat sepertinya semua perusahaan juga sama sih, yang penting hasilnya aja. Hasilnya sesuai, ya sudah masalah. Misalnya disuruh desain, kalau bisa jago desainnya pakai desain atau Illustrator, ya udah pakai Adobe Illustrator. Kalau misalnya pakai Corel, ya pakai Corel. Itu kecuali kalau memang di pekerjaannya itu memang mengkhususkan software tertentu. Misalnya ada pekerjaan yang memang harus dibuat di Corel gitu. Karena kalau misalnya nggak dibuat di Corel, itu nanti hasil datanya beda. Misalnya seperti itu, ya itu berarti harus pakai Corel, harus belajar Corel. Nah, kalau di dunia kerja, ketika kalian hadapkan hal seperti itu, apakah nantinya akan diajari atau enggak? Kalian akan diajari cuma sebatas diajari sebentar aja, simple aja belajarnya. Tapi untuk pemahamannya ya kalian harus belajar sendiri. Karena di dunia kerja itu nggak ada sekolahan ya. Di sekolahan mungkin kalian nggak bisa diajari ya. Bisa diajari oleh gurunya, tapi di dunia kerja kalau kalian tidak bisa, ya harus belajar mandiri, cari tutorial, dan bisa dicari info di YouTube atau dimanapun itu. Misalnya kejadian seperti itu. Tapi nggak masalah sih, sepanjang masih perusahaannya masih membolehkan, nggak ada aturan untuk software yang digunakan, yang dipakailah yang kalian sukai, kalian ahli di bidang software itu. Gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua,
Itu ini terkait magang dan juga pekerjaan ya. Jadi kalau perusahaan itu tempat anak magang itu ya juga sebagai karyawannya, di aturannya ya juga sama gitu. Termasuk aturan ketika di tempat magang itu nggak ada proyek lain. Nah ini juga salah satu apa ya? Salah satu yang perlu kalian hindari ya. Ketika kalian bekerja nantinya, mungkin kalian dapat pekerjaan dari tempat lain. Itu gimana sikapi seperti itu? Gimana kalau misalnya kalian tolak, eman-eman. Tapi kalau nggak tolak ya otomatis nanti crash sama perusahaannya. Nah solusinya konsultasikan dengan atasan kalian. Itu. Jadi misalnya boleh nggak saya ngerjakan pekerjaan lain di jam kerja, tapi aturannya di default ya ketika kalian di jam kerja ya yang boleh dikerjakan ya pekerjaan dari kantor dari perusahaan. Kalian nggak boleh mengerjakan sesuatu hal yang dibuat pekerjaan dari kantor. Itu etika dalam kerja seperti itu. Jadi ketika jam kerja, kalau di luar jam kerja nggak masalah, saya sudah jam pulang gitu, baru kalian kerjakan posisi dari luar nggak masalah. Tapi kalau jam kerja jangan sampai kalian mengerjakan posisi dari luar, apalagi menggunakan fasilitas kantor. Gitu. Misalnya kalian di komputer, gitu kan, komputer itu ditujukan untuk kalian mengerjakan pekerjaan dari kantor, bukan ditujukan untuk kalian mengerjakan pekerjaan dari luar. Jadi ketika kalian mengerjakan dari luar kantor, itu ketahuan ya, nanti bakal dipindah kalau misalnya dari puncaknya gas itu dengan dibiasakan ya. Kalaupun nanti diizinkan mengerjakan pekerjaan luar di jam kerja itu sebisa mungkin kalian mengerjakannya ya menggunakan perangkat sendiri, menggunakan perangkat yang kalian miliki, karena itu nggak ada hubungannya sama kantor kan, dan itu tidak ada hubungannya sama kantor. Itu etika, walaupun dibolehkan tapi etika baiknya seperti itu. Dari sisi perusahaan juga nggak mau kan, sudah difasilitasi perangkat, difasilitasi tempat, ternyata di dalam kerjain proyek lain, itu kurang etis. Kalau di luar jam kerja ya nggak masalah, kalau dalam jam kerja dengan itu Bang Hendra. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Iya Pak. Terima kasih ya Mas Ardian. Ini tadi untuk Mbak Diayu, mungkin saya sedikit menambahi untuk yang apa itu namanya tadi ya, penggunaan software ya. Tadi kan di awal juga dari Mas Ardian bilang kalau kemampuan beradaptasi. Nah itu di situ perlu mungkin dari kalian yang mau magang itu dari awal sudah harus dipersiapkan semuanya. Nah untuk yang izin tadi itu sudah dijelaskan panjang lebar dari Mas Ardian ya. Itu lebih ke etika kerja sih kalau masalah izin dan lain sebagainya itu. Nah untuk yang ketiga ini tugas-tugas ya, tugas-tugas kalau misalkan di tempat magang nanti itu tugasnya bagaimana Pak? Apakah dikurangi? Apakah mungkin malah hilang sama sekali dan lain sebagainya gitu. Untuk tugas itu dari kami kita menunggu dari kurikulum dan humas. Kalau waktu yang apa itu namanya sebelumnya yang teman kalian itu di kelas 11 multimedia 1 sama kelas 11 multimedia 2 itu tugas itu maju mundur apa itu pertama diperbolehkan berikan tugas, habis itu tidak diperbolehkan lagi dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk itu lebih jelasnya mungkin Pak Yudi bisa menambahi Pak Yudi terkait tugas, apakah sudah ada info dari kurikulum ataupun humas. Monggo Pak Yudi. Terima kasih Pak Indra. Terkait tugas dari sekolah, memang di rapat pemetaan keamanan siswa minggu lalu itu masih terjadi dan kita memang masih menunggu kebijakan dari
dari kurikulum dan humas mengenai penugasan. Tetapi idealnya ketika anak-anak sedang PKL, maka sebetulnya idealnya tidak ada penugasan. Idealnya seperti itu. Tetapi ternyata dari pihak sekolah juga masih menuntut bahwa meskipun PKL nilai rapot tetap ada. Itu dilema. Jadi dilema buat gurunya juga. Makanya mungkin bisa jadi kalian akan tetap mendapatkan tugas dari sekolah, tetapi porsinya kecil. Satu, porsinya kecil. Yang kedua, deadline-nya sangat longgar. Jadi misalkan dalam satu semester itu harusnya 10 tugas misalkan. Kalian hanya diberikan 1 atau 2 tugas saja. Itu untuk memenuhi kewajiban guru untuk memberikan nilai rapor seperti itu. Ya, mungkin satu dua tugas akan tetap diberikan, tapi porsinya sangat ringan dan deadline-nya sangat longgar. Mungkin seperti itu. Dan kalau bila memang ideal, sekali lagi idealnya PKL itu tidak diberikan tugas. Ketika anak-anak PKL tidak diberikan tugas, tapi ya satu sisi guru dituntut ketika akhir semester harus memberikan nilai rapor. Mungkin kita harus sama-sama saling mengerti ini, dan nanti ketika ada guru yang memberikan tugas terlalu banyak, mungkin bisa dikomunikasikan ke jurusan. Jadi kami bisa menyampaikan ke kurikulum atau mengadakan pendekatan ke gurunya, ke guru yang memberikan tugas yang banyak. Mungkin itu saja dari saya, Pak Indra. Monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi. Nah itu tadi ya Mas Fadli ya. Jadi untuk tugas itu idealnya memang ditiadakan idealnya gitu. Tapi karena memang harus mengambil nilai dan lain sebagainya, lah tadi mungkin solusinya porsinya itu diperkecil ya. Terus waktunya juga banyak. Terutama kalau masa sekarang ini kan masih pandemi seperti ini juga. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Saya Pak. Siapa? Oh, Ready ya? Oh ya, Ready. Ya. Saya mau tanya, kan tadi bapaknya udah bilang katanya kalau di tempat pekerjaan itu kita nggak mungkin kayak passion kita di sana, nggak bisa memaksakan passion kita nih. Bapaknya Sopoi, Bapak Ardian kan. Oh lah itu gitu. Lah kan katanya nggak bisa memaksakan passionnya nih Pak. Sedangkan di sana kan kita disuruh untuk beradaptasi nih. Padahal kita nggak bisa sama sekali di bidang itu. Lah terus kita terus gimana Pak gitu? Ya, oke. Oke, itu saja Mas Redi. Ya. Ya, Kasih Pak. ya. Yang lainnya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi. Monggo, nggak usah malu-malu. Ini masih jam 10, mosok wis Jumatan ya. Oke. Kalau mungkin tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ini bisa dijawab dulu Mas Ardian. Jadi tadi kalau misalkan di tempat magang atau misalkan kita bekerja, itu kan tidak boleh memaksakan passion kita itu seperti apa. Nah, terus yang harus dilakukan itu seperti apa gitu. Mungkin monggo Mas Ardian, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik Pak Indra, terima kasih. Jadi ketika dalam dunia kerja ternyata kita dapat pekerjaan yang sekiranya itu tidak sesuai passion kita, yang pastinya
sebelum melamar pekerjaan. Nah, ini sebelum melamar pekerjaan pastikan kalian melamar pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian gitu kan. Misalnya kan nanti kan ketika kalian nyari pekerjaan itu ada requirement-nya, ya desain grafis harus bisa foto segala macam. Nah itu yang kalian perhatikan, dengan asal lamar. Misalnya kalian desain grafis, desain grafis, tapi lamarnya di akuntansi gitu kan, ya itu kan nggak masuk. Walaupun nantinya juga bisa saja dimasukkan oleh perusahaan, tapi dari awal melamar itu pasti kan diperhatikan intinya kebutuhan pekerjaannya seperti apa, harus menguasai apa saja itu diperhatikan. Kalau sekiranya itu kalian mampu ya udah dilamar, gitu. Kalau enggak ya jangan dilamar dari situ. Nah misalnya kalian sudah melamar pekerjaan, ternyata pastinya nanti penempatannya juga nggak jauh-jauh dari itu. Nah misalnya diterima dapat job desk yang itu kalian belum terlalu memahami job desk itu. Nah, misalnya kayak desain grafis kan luas ya, dan perusahaan membuka tahunnya kan desain grafis ya, desain grafis. Ternyata desain grafis kan ada percetakan, ada animasi, dan sebagainya, itu kan termasuk desain grafis. Nah, ketika kalian mengiranya di awal desain grafis itu hanya sekedar desain biasa, termasuk kalian ternyata saat pekerjaan kalian mendapatkan kerjaan lain dengan desain grafis animasi, membuat animasi, kadang kalian nggak mampu. Ya di awal dikomunikasikan terlebih dahulu, yang penting komunikasi. Dalam dunia pekerjaan ini yang penting komunikasi, kalian bisa atau tidak bisa itu komunikasikan di awal. Jangan sampai kalian mengaku bisa tapi aslinya nggak bisa gitu. Itu akan mengganggu perusahaan. Kalaupun kalian mau mempelajari hal tersebut, ya itu lebih baik. Jadi kalian tegak nih, kalau saya belum pernah ada ini, tapi kalau dari kantor dapat kerja ini, saya bertekad buat belajar untuk bisa. Ya itu itu lebih baik, itu lebih baik perusahaan. Karena memang di pekerjaan kalian akan menemukan hal baru, skill baru itu ya di pekerjaan. Di pekerja pasti akan menemukan hal baru. Nah, tinggal kalian mau menerima atau tidak. Kalau kalian tidak menerima, ya udah kalian mentok hanya kemampuan yang kalian bisa itu. Kalau kalian mau menerima hal baru tersebut, ya itu jadi nilai plus kalian, otomatis kalian akan bisa melakukan, bisa memiliki skill gitu. Kalau saran saya, kalian terima aja dan bertekad untuk mempelajarinya. Tapi di awal sudah harus dikomunikasikan. Bilang kalau misalnya maaf saya belum pernah mengerjakan ini, kalau misalnya boleh saya mempelajarinya atau bisa mempelajari itu dikomunikasikan aja. Inti dari pekerjaan itu komunikasi, asal komunikasinya bagus, insya Allah pekerjaan juga akan lancar. Tapi ketika kalian nggak berkomunikasi, diam aja, dikasih tugas bisa atau enggak, diam aja, ya itu nanti akan jadi salah persepsi, salah paham. Itu yang stres, itu yang membuat stres besar dalam suatu pekerjaan, itu di komunikasinya. Ketika komunikasi nggak lancar ya bakal banyak stres. Itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Ardian. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin ada tambahan dari Pak Yudi sebelum mungkin diakhiri, karena mungkin ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Kira-kira dari bagian sudah banyak dan sudah cukup, dan saya begitu. Semoga Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Yudi. Nah itu tadi ya teman-teman semua,
Jadi di sini saya tekankan lagi. Jadi waktu kalian nanti di dunia kerja ya, itu yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kedisiplinan, terus kepercayaan atau kejujuran, itu memang penting sekali ya. Sama kemampuan beradaptasi, terus kerjasama dan kolaborasi antar teman, sama istilahnya teamwork lah. Jadi jangan individualis dan lain sebagainya gitu. Berikutnya ada manajemen waktu sama networking atau jaringan. Nah, ini hubungannya juga antar teman juga, karena memang kerja itu nggak bisa berdiri sendiri, memang harus kerjasama dengan orang lain. Nah, lalu pantangan yang memang harus kalian lakukan nanti waktu sudah magang ya. Itu yang pertama, malu bertanya. Jadi misalkan ada pertanyaan terus dindem, malah mungkin mojok, terus main game gitu kan, malah nggak bertanya karena memang malu dan lain sebagainya. Lah itu silahkan dihilangkan mulai sekarang. Terus yang kedua, itu kalau misalkan nanti melakukan pekerjaan itu jangan asal jadi dan asal beres, karena quality control itu pasti akan dicek. Selanjutnya ada yang datang telat ya, datang telat. Jadi mungkin karena memang sudah terbiasa waktu sekolah datangnya telat, terus apalagi sekarang kalian sudah di rumah lama gitu kan, terbiasa mungkin bangun siang dan lain sebagainya. Nah, nanti waktu di dunia kerja jangan sampai seperti itu. Berikutnya, jangan berbohong. Nah, ini berbohong di sini tujuannya kalau misalkan untuk biar tadi gak dapat teman dan lain sebagainya, biar disanjung dan lain sebagainya, lah itu jangan. Terus berikutnya, membicarakan keburukan rekan kerja. Nah, ini mungkin konflik ini juga biasanya terjadi di siswa SMK ya, karena mungkin gak suka dengan temennya dan lain sebagainya. Lah itu nanti di satu tempat magang ada 2 siswa, karena memang yang satu ini kok dia nggak dapat tempat magang, terus akhirnya ikut temennya ya. Nah, waktu di sana nanti malah ada konflik dan lain sebagainya. Itu tolong dihindari betul kejadian-kejadian seperti itu. Nah, mungkin itu. Nah, ini pesan dari jurusan. Jadi kemarin itu kan kalian kan sudah dikirimkan link sama Bu Anita itu yang untuk melengkapi itu, yang nama terus alamat magang. Nah, itu nama-namanya sama NIS itu silakan dilengkapi yang komplit namanya. Jangan misalkan tadi saya buka namanya masih contoh misalkan hanya Rida, lah itu Ridanya siapa, itu silakan dilengkapi. Nah, nanti kalau sudah lengkap akan kita berikan ke Humas biar nanti surat untuk permohonan magang itu bisa diterbitkan begitu. Nah, setelah terbit nanti bisa diambil. Nah, untuk pengambilannya kalau misalkan nanti hari mungkin Senin Selasa itu sudah bisa terbit, nah nanti kita infokan nanti biar kalian bisa bergantian untuk ngambil ke sekolah. Nah, nanti di surat yang permohonan magang itu ada kayak semacam surat persetujuan, itu ada 2 lembar, yang satu tinggal di tempat magang, yang satu dikembalikan ke sekolah. Itu sebagai bukti bahwa tempat magang itu mensetujui kalian itu magang di sana selama 4 bulan. Nah, oke. Itu ya, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata selama penyampaian. Kalau misalkan kalian perlu konsultasi lagi, nanti silahkan bisa japri ke wali kelas, bisa ke Pak Yudi, atau mungkin bisa ke saya. Masalah magang ini seperti apa, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan gitu, silahkan. Nah, mungkin itu saja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ardian.
Iya Pak. Oke. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Yuk. Oke.